Golagong TV, apa kabar? Corona masih menghantui di luaran sana. Kita tetap long distancing ya. Kali ini saya akan membedah buku novel. Judulnya Meniti Tangga Mahabah, karya Pandia RS, penulis yang bergabung di Forum Penulis Barat Borneo. Nah, di belakangnya nih, di belakang cover belakang ada endorsement sebuah karya yang ditenun dengan kalimat sederhana namun memiliki makna yang begitu dalam, memaparkan realita tentang cinta yang sesungguhnya. Novel yang sangat inspiratif sekaligus mendidik bagi para remaja bahwa sesungguhnya cinta hanya milik Allah semata. Nih yang nulis adalah Uray Ronald, redaktur harian Surat Kabar Pontianak Post. Ini diterbitkan oleh Lunar Publisher. Oke. Sahabat Golagong TV, novel ini ada 10 bab. Meniti Tangga Mahabah. Menurut Imam Al-Ghazali, mahabah adalah kecenderungan kepada yang dicintainya karena ia merasa senang berada di dekatnya. Nah, jadi ini cinta yang tinggi sekali dan ia benci akan kebalikannya, alias nalurinya antipati terhadap terhadap sesuatu selainnya karena tidak sesuai dengan hatinya. Dan manakala kesenangannya makin bertambah, itu artinya makin mendalam cintanya. Jadi mahabbah ini ada satu perasaan yang vertikal, transenden, bukan sekadar cinta biasa. Ingat, mahabbah bukan sekadar cinta biasa. Ini tentang penulis ya. Pandia RS ini sarjana IAIN jurusan komunikasi penyiaran, komunikasi penyiaran Islam. Sekarang jadi wartawan di harian Pontianak Post. Nah, pria kelahiran 11 Maret ini tahun 1991 menulis Meniti Tangga Mahabah. Jadi novel ini 10 bab. Ketika saya baca ini terasa memang aroma tasawufnya atau sufisme ya. Dimana di sini adalah bagaimana si pengarang ingin menyucikan jiwanya tentang makna mahabah tadi, cinta yang transenden tadi. Jadi novel ini sebanyak sekitar 193 halaman. Ini sebenarnya proses pencarian diri tokoh El Rumi dalam hal memaknai cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hablum minanasnya terhadap Riyati, perempuan yang dicintainya, yang diikuti oleh mantan pacarnya yang sudah menikah, namanya Novia. Saya mau bercerita tentang sastra sufi dulu di Indonesia ya. Nah, sastra sufi ini memang penting di Indonesia, terutama di hasanah intelektual Islam. Dan warisan, ini salah satu warisan Islam yang relevan hingga kini. Nah, karya-karya seperti Danarto, Kunto Wijoyo, Sutarji Kalzumbari, MH Ainun Najib itu, atau Hamid Jabar, Jawawi Imron, itu juga bagian dari sastra sufi. Abdul Hadi WM juga bagian dari itu. Nah, kemudian dalam perkembangannya memang mulai tersendat-sendat, muncullah Forum Lingkar Pena. Forum Lingkar Pena katakanlah beberapa masih ada yang di permukaan mengusung sastra Islami atau sastra kemanusiaan. Mereka mencoba juga masuk ke wilayah sastra sufi tadi. Nah, posisinya bagaimana Meniti Tangga Mahabah ini ya, yang ditulis oleh Pandia RS. Ini kita mengenal tentu ya Raja Ali Haji, Hamzah Fansuri, Samsudin Sumatrani, Sunan Bonang, Ki Haji Hasan Mustafa, barangkali Syekh Nawawi Al-Bantani juga. Nah,
memang mereka termasuk sastrawan sufi pendahulu di Indonesia. Nah, meniti tangga Mahaba ini ada di mana? Saya jadi teringat novel-novel Habibur Rahman El Siraji, kemudian Helvitiana Rosa yang mencoba masuk ke sana. Nah, meniti tangga Mahabbah posisinya saya rasa ada di antara itu. Meniti tangga Mahabbah ini menceritakan tentang pemuda El Rumi yang baru lulus kuliah di jurusan siapa, Usuluddin kalau nggak salah, saya lupa ya, dakwah adab Islam kalau nggak salah. Nah, dia pernah pacaran sama Novia, lalu ditinggal cinta pertamanya di sana. Kemudian dia menemukan lagi cinta berikutnya dari perempuan namanya Riyati. Nah, disitulah kemudian dia mengalami proses pencarian diri yang disebut meniti tangga Mahabbah tadi. Nah, pada akhirnya happy ending, mereka menikah. Nah, saya akan mencoba pendekatan kritik resepsi tadi. Apakah ini juga ada kritik pendekatan mimetik tadi? Kita ikuti setelah yang satu ini. Nah, saya rasa pendekatan sastra kontekstual tepat nih untuk meniti tangga Mahabbah. Menurut Arif Budiman, sastra kontekstual adalah sastra yang tidak mengakui keuniversalan nilai-nilai kesusastraan, melainkan hanya mengakui nilai-nilai sastra terikat oleh waktu dan tempat. Nah, dalam bayangan saya, meniti tangga Mahabbah ini tepat karena apa? Di sekarang ini tren Islam sedang naik nih, terutama keinginan mendirikan negara khilafah. Nah, spirit dari Pandya RS dalam meniti tangga Mahabbah ada ke sana. Jadi dalam novelnya saya mengatakan novel ini bagus untuk perenungan, tapi bagus belum tentu juga bisa dibaca oleh banyak orang. Karena tadi itu menurut Arif Budiman tidak mengakui keuniversalan nilai-nilai kesusastraan. Jadi di sini memang nilai Islaminya sangat kuat sehingga orang-orang di luar agama itu akan menjaga jarak. Nah, terutama keinginan dari si penulis menyisipkan dakwah atau siar agama tadi. Saya akan membahas soal karakter tokoh Parta El Rumi, tokoh utama di sini yang proses pencarian jati diri, cinta transenden dan kepada Riyati, perempuan yang dicintainya. Jadi penulis di dalam setiap babnya itu banyak sekali memasukkan siar ya atau ceramah-ceramah. Misalnya di bab 1 misalnya bagaimana dia menceritakan persoalan wisuda. Kemudian di bab 2 bagaimana dia menceramahi pembaca tentang Rumi dan Rabiah al-Adawiyah. Jadi dua tokoh itu ya, El Rumi nama tokohnya juga, kemudian Jalaluddin Rumi sebagai idolanya. Nah, informasi dua tokoh ini, yang satu tokoh feminisme, yang satu tokoh eksistensialis, saya kira mempengaruhi tokoh Parta El Rumi. Jadi sekali lagi buku ini bagus, tapi bagus belum tentu disukai oleh banyak orang. Nah, buku ini karena tidak universal dalam hal nilai-nilai sastra, apakah akan bisa menembus Pontianak, artinya lintas batas waktu yang akan menentukan. Jadi di setiap bab Pandya RS ini secara detail menceritakan hal-hal yang sebetulnya itu bisa kita lewati. Jadi konfliknya di sini sebetulnya kurang, itu tadi lebih pada refleksi perenungan diri. Jadi di setiap halaman ada ceramah geografi, ada ceramah sejarah, ada ya anggap saja ini sebuah kuliah. Saya sendiri membacakan ini asik. Saya bisa mendapatkan banyak hal. Misalnya ketika liburan ke Lombok, diceritakanlah pariwisata di Lombok, walaupun saya sudah pernah ke sana. Nah, tapi yang menarik nih adalah asal usul Parta El Ruminya sendiri.
Nah, justru menarik adalah bab 6, bab 7 sampai 8 ketika Rumi dibawa berlibur oleh ayahnya ke kampung halaman ayahnya. Nah, dibawalah dia ke Lombok, ke sebuah desa namanya Kelau Kongok. Ternyata ada tanda lahir di jari El Rumi, yaitu tanda seperti buaya. Nah, rupanya si El Rumi ini punya darah keturunan dari jawara pawang buaya di Lombok. Ini memang mitos kata penulisnya. Tapi silsilahnya ternyata Rumi ini keturunan dari jawara-jawara atau pemuka-pemuka adat di Kelau, di daerah tadi ya, Kelau Kongok. Kelau Kongok. Tapi kemudian dengan dengan orientasi agamanya Islam, kemudian Rumi di sana diberi kesempatan untuk berkhutbah. Dia sukses menjadi khotib di salat Jumat. Kemudian dia berikrar dia akan mewarisi keturunan tidak dengan cara kanuragan atau ilmu-ilmu mistis, tapi dia akan menyebarkan Islam lewat tulisan dan lisan. Nah, Rumi menerima estafet sebagai warisan dari Kelau Kongok tadi, tapi dengan cara yang bermuatan Islam. Nah, penutup dari saya, novel ini sekali lagi bagus dan saya suka membacanya, tapi memang agak berat untuk dilemparkan ke pasar yang lebih luas lagi, karena ini tadi tidak mengandung nilai-nilai keuniversalan dalam sastra. Nah, hanya nih catatan buat editor, ini banyak kesalahan-kesalahan kecil, terutama misalnya penggunaan kata presentasi di bab awal ditulisnya presentasi. Ada juga tanda baca, ada juga awalan dan kata depan dengan kata dasar. Misalnya aku katakan, a-nya dihilangin jadi ku, katakan harusnya disambung. Jadi mengasih tahumu, ada salah typo sayang jadi saying, ada perahu jadi perahi. Tapi selebihnya sekali lagi selamat buat Pandya RS, karena siapapun yang berhasil menuliskan sebuah novel, bagi saya itu sebuah prestasi yang luar biasa, karena dia bisa mengeluarkan segala gagasannya. Nah, saran saya kepada Pandya RS, mulailah sekarang menulis yang lebih universal lagi. Ini novelmu Meniti Tangga Maba adalah satu tangga atau batu loncatan yang sudah sangat bagus. Mulailah menghilangkan ceramah-ceramah ya. Masukkanlah itu ideologi-ideologi itu ke dalam konflik. Terima kasih sudah menonton Golagong TV. Pertanyaannya, novel Meniti Tangga Mahabah ini apakah bisa menembus pasar di luar Pontianak? Andai saja di dalam novel ini dimasukkan soap opera convention, misalnya antara El Rumi dan Riyati itu tema besarnya adalah Forbidden Love misalnya, seperti novel-novel Islami karya Habibur Rahman atau Asma Nadia. Nah, Forbidden Love atau Konflik Dua Keluarga atau Cinderella Syndrome, dan satu lagi misalnya Oedipus Complex, soap opera convention, 4 tema besar yang selalu ada di novel-novel bestseller. Nah, andai saja itu dimasukkan, mungkin novel ini bisa lebih berbicara di peta kesusastraan Indonesia mutakhir. Selamat buat Pandya RS. Apa-apa yang saya katakan di sini tidak mutlak benar, tafsir saya bisa saja salah. Yang paling penting adalah Pandya RS sudah menulis satu novel dan ditunggu novel berikutnya. Terima kasih sudah menonton Golagong TV. Komentar, share, like ditunggu. Dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Salam literasi. Sampai jumpa di buku berikutnya.